Ibadah perayaan Natal PPA IO 0730 Immanuel. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabarnya? Selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Natal PPA IO 730 Denpasar. Dalam Natal kita tahun ini, kita mengusung tema Yesus datang menolong saya. Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Sedikit berbeda ya Kak ya, Natal tentu. kali ini, karena Natal kali ini kita adakan secara online. Tapi itu semua tidak mengurangi sukacita Natal kita di tahun ini. Yes. Sekarang saatnya kita akan muliakan nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia dan menebus segala dosa-dosa kita. Mari saya mengajak kita semua untuk memuliakan Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Mari kita sambut Sang Raja.
puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita tetap bersuka cita, amin. Amin. Ya, walaupun Natal kali ini kita merayakan secara online, tapi itu tidak pernah mengurangi sukacita kita. Oke, kita akan naikkan pujian kembali. Hai mari berhimpun. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Mari kita bersuka cita bersama. Kita muliakan Dia, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Hai mari berhimpun dan bersuka cita, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, satu Tuhanku. Hai mari berhimpun dan bersuka cita, hai mari semua ke Betlehem. Dia lahir, lihat dia lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mengajak teman-teman untuk berdoa bersama. Segala pujian syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal-Mu Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan online merayakan Natal-Mu, tapi kami percaya Tuhan, sukacita Natal tidak pernah terputus dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini, bahkan dimanapun teman-teman kami yang merayakan Natal pada tahun ini. Kami akan memulainya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, memberkati kami yang ada di sini dan memberkati teman-teman kami juga yang berada di rumah. Kami memulai Tuhan ibadah kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan memuliakan Tuhan kembali. Saya harap kita sama-sama bertepuk tangan, kita sama-sama bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Kita akan menaikkan pujian kembali. Kita sorga bergema.
raja bergema. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dan juga fokus kita hanya untuk Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Firman jadi manusia yang di antara kita, hanya hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, hanya hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman jadi manusia yang di antara kita, hanya hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun perayaan Natal kita pada kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena oleh situasi pandemi ini kita harus menjaga jarak dan berita ini dan perayaan ini kita lakukan secara virtual. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan terus bekerja menolong kita dan agar pesan Tuhan pada tahun ini boleh sampai kepada kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami masih merindukan di mana saat-saat di mana kami masih bisa berkumpul kembali bersukaria bersama-sama secara khusus di hari Natal ini. Kami berdoa walaupun kami harus sekarang ini melakukannya perayaan ini secara virtual melalui YouTube ini, Tuhan Engkau memberkati supaya pesan Natal kali ini tetap sampai kepada kami. Kami sambut dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semua, tema perayaan Natal kita pada tahun ini diambil dari tema pusat Gereja Kemah Injil Indonesia. Sebenarnya adalah
Seperti yang tertulis di depan ini, baiknya mari kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Yesus datang menolong saya. Yesus datang menolong saya. Ini juga disarikan dari bahwa dia datang untuk memulihkan umatnya. Nas kita itu terambil dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nah, tentu kita telah pernah mendengar kisah ini. Oleh karena kejahatan dari orang Israel, ini semuanya ada dalam catatan sejarah. Ini ditulis dalam kitab Raja-Raja dan ditulis juga dalam kitab Tawarik. Bagaimana tadinya orang Israel atau bangsa yang besar, bangsa ini telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Ketika mereka berada di Mesir, Tuhan menuntun mereka keluar. Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa, dengan tulah-tulah yang dahsyat terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menghalang-halangi mereka keluar. Akhirnya mereka sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada waktu itu. Lalu kemudian di sana mereka menjadi bangsa, dan Tuhan mengajar kepada mereka hukum-hukumnya, peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh umat Israel, yaitu firman Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian mereka memiliki raja-raja. Namun dalam catatan kitab suci, lebih banyak dari raja-raja itu kemudian mereka berkelakuan jahat. Lalu kemudian sesuai dengan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan dengan cara mengutus nabi-nabinya pada waktu itu, orang Israel masih mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan itu supaya mereka bertobat. Akhirnya Tuhan katakan, kamu akan dibuang. Negaramu ini yang walaupun makmur, walaupun telah diberkati oleh Tuhan, tetapi karena kamu meninggalkan Tuhan, maka kamu akan dihancurkan dan dibawa ke pembuangan. Nah, inilah kisahnya. Ketika Nabi Yeremia mencatatkan hal ini, menuliskan hal ini adalah cuplikan dari kisah orang Israel. Memang benar-benar akhirnya kedua kerajaan itu yang di utara hancur pada tahun 721 sebelum Masehi. Kerajaan selatan itu hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Sehingga bangsa-bangsa di sekitarnya mereka bersorak mengatakan, wah, lihatlah, itu adalah umat yang telah ditinggalkan Tuhan. Nggak ada lagi orang yang nanya nasibnya, nggak ada lagi. Tetapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, suatu hari bangsa yang tidak ada yang menanyakan nasibnya ini akan dipulihkan lagi. Akan ada pertolongan kepada mereka pada suatu hari. Walaupun pada waktu itu sebenarnya sudah enggak ada harapan lagi bagi bangsa yang hancur untuk bisa pulih kembali. Dikatakan suatu hari mereka akan dipulihkan kembali. Bahkan rumah kebanggaan mereka itu akan dikatakan pondok Daud itu akan dibangun di tempatnya lagi. Tempat di mana ia pernah dibangun, disitulah akan didirikan kembali. Digenapikah janji ini? Ya, benar. Pasal sebelumnya dari pasal 30 ini Nabi Yeremia menulis surat dalam Yeremia pasal 29. Dikatakan apa yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka benar-benar telah meninggalkan kampung halamannya,
mereka telah meninggalkan bangsa mereka, lalu mereka kemudian menjadi orang yang dibuang, ada di dalam pembuangan. Dalam Yeremia pasal 29 di sana dituliskan surat kepada orang-orang buangan. Ada 4 perintah yang diberikan oleh Nabi Yeremia pada waktu itu, supaya mereka tetap produktif ketika mereka ada di pembuangan. Buatlah kebun, buatlah rumah, anak-anakmu laki-laki dan perempuan nikahkan mereka supaya kamu jangan berkurang. Jadi mereka harus produktif, bekerja, hasilkan sesuatu. Itu masa-masa sukar. Kayaknya berita ini situasinya mirip-mirip dalam situasi kita sekarang ya, karena ini masa sukar juga bagi kita. Yang membuat jadi berita Natal ini disampaikan melalui rekaman, melalui YouTube, dan tidak bisa kita hadir bersama-sama, kan ini adalah masa pandemi, masa sulit. Jadi dalam situasi yang sulit itu Nabi Yeremia menuliskan pesan itu, dikatakan bahwa pada masa sukarmu tetaplah produktif dalam masa sukar. Lalu kemudian yang berikutnya itu adalah supaya mereka berdoa untuk kesejahteraan kota kemana mereka dibuang oleh Tuhan. Banyak berdoa di dalam situasi itu. Karena ada banyak hal yang misterius, banyak hal yang tidak terprediksi apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Lalu kemudian rupanya dalam situasi seperti itu juga pada waktu itu ada nabi-nabi palsu yang suka menyebarkan berita-berita yang bohong. Sehingga Nabi Yeremia juga menuliskan supaya jangan percaya kabar-kabar bohong. Ini tepat sekali, karena dalam situasi kita pada masa sekarang ini juga entah berapa banyak. Kalau saya tanyakan sekarang, tentu semua kita sudah akrab dengan gadget ya. Tiap hari bisa dapat berita setiap waktu. Kira-kira berapa persen dari berita yang masuk ke HP kita itu bisa kita pegang, bisa kita percayai? Berapa banyak? Ya, kalau itu memang tidak semuanya bisa dipercayai, kita mesti mencari sumber yang lebih baik yang bisa dipercayai. Itulah yang dijadikan pesan yang keempat oleh Nabi Yeremia dalam surat buangan, surat kepada orang pembuangan pada waktu itu, yaitu pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh firman Tuhan. Nah, dalam situasi ini mereka diperingatkan oleh Tuhan tentang 4 hal itu tadi, supaya mereka tetap produktif dalam masa sukar, supaya mereka banyak berdoa, supaya mereka jangan percaya berita bohong, dan supaya mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi yang dikasihi oleh Tuhan dalam perayaan ini, kita telah merenungkan dan kita telah membaca tadi nasnya dari Yeremia pasal yang ke-30, bahwa tema kita Yesus menolong saya. Saya teringat melalui ketika tema ini disampaikan, bagaimana sebuah pemulihan bisa terjadi, bagaimana sebuah perubahan bisa terjadi, bagaimana pertolongan dari kehancuran, ancaman kehancuran dan kemudian membawa petaka yang besar itu bisa terjadi. Diingatkan kepada dan tentang sebuah kisah. Ini cerita real yang terjadi, nanti bisa di googling, nanti bisa belajar lebih jauh untuk kisah ini. Pada tahun 1787, ini ada dalam catatan sejarah, 1787, ada namanya Raja Inggris, dia digelari King George ketiga. Dia mengirim kapal ke Kepulauan Pasifik. Pulau yang ditujunya itu adalah Pulau Tahiti. Dia kirim satu kapal dari Inggris namanya kapal Bounty. Kapal apa namanya? Bounty. Ya. Di sana ada karyawan. Di sana ada pekerja-pekerja. Di sana ada orang-orang yang dia percayai untuk melakukan sebuah pekerjaan, yaitu memindahkan pohon-pohon sukun. Pohon sukun, tahu pohon sukun? Buahnya bulat, ya. Agak gembos sedikit, dan itu bisa dibuat keripik ataupun direbus saja dan bisa dimakan, karena itu adalah makanan pokok yang ada pada waktu itu. Jadi King George ketiga ini mengirim pekerja-pekerja untuk
memindahkan pohon-pohon sukun ini supaya pulau-pulau lain yang ada di sekitarnya juga punya cukup makanan. Wah, ini menarik sekali. Barangkali pada masa sekarang ini kayaknya kita perlu juga deh ini nanam pohon sukun banyak-banyak. Mana tahu nanti ada kelaparan yang serius, kita punya makanan cukup. Ya, kalau satu pohon sukun ditanam di sekitar rumah kita, mungkin akan cukup memberikan makan. Karena satu buah itu, walaupun rasanya dimakan oleh satu orang, satu hari pasti nggak habis dia, karena cukup besar. Itu bisa sebesar buah kelapa ya, buah sukun ini. Nah, pada tahun 1787 ini raja ini mengirim kapal bounty ini berisi pekerja untuk memindahkan anakan sukun ini supaya dibawa ke tempat lain. Nanti bisa dipelajari caranya lebih lanjut ya, karena ini sukun ini caranya untuk dikembangbiakannya bukan dari biji. Dia mesti tumbuh dari akar, jadi harus dipotong, lalu kemudian harus, kalau sekarang mungkin harus dimasukkan ke dalam polybag, baru bisa dipindahkan. Awal-awalnya pekerja-pekerja ini merasa, oh nyaman, asik ya kerja di pulau, jauh dari keramaian Inggris, kota Inggris yang hiruk pikuk itu. Sekarang kita ada di pulau, kita bekerja. Tapi lama-kelamaan pekerja-pekerja ini mereka gagal fokus. Mereka nggak lagi serius, ngapain hari-hari nyabutin atau potong akar sukun ini, cari yang sudah ada benihnya, masukkan ke dalam, nggak ada polybag pada waktu itu. Jadi bisa pakai daun-daun, taruh anakan yang baru ini, lalu nanti akan dipindahkan ke tempat yang lain untuk ditanam. Mereka pikir, bosan aku kerja seperti ini. Tetapi pimpinan mandornya pada waktu itu berhasil dengan susah payah meyakinkan supaya mereka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sang raja. Tapi kemudian ketika mereka berada pindah ke pulau yang lain, itulah saatnya di mana para pekerja ini memberontak mereka. Mereka ambil alih kapal itu. Lalu kapten kapal itu diturunkan dalam sebuah skoci, perahu yang kecil dengan jumlah yang banyak. Maka mereka kemudian terkatung-katung, hanyut. Akhirnya kapten kapal ini bisa selamat setelah 2 hari. Itu dilaporkan kepada raja. Raja kemudian mengirim utusan untuk menangkap pemberontak ini. Memang beberapa orang berhasil ditangkap dan dibunuh, tetapi ada beberapa orang selamat dan melarikan kapal ini. Kapal bounty ini mereka bersembunyi di sebuah pulau namanya Pitcairn. Pitcairn, C-A-I-R-N, Pitcairn. Bisa di googling nanti, bisa dicari kisahnya untuk hal itu. Nah, kemudian orang yang merampas kapal ini masuk berada di pulau itu. Ada 10 orang perempuan, ada 6 laki-laki. Lalu kemudian mereka mengajar kepada orang-orang di sana semua yang buruk. Mereka lihat apa yang bisa dijadikan minuman keras di sini. Wah, dari jenis-jenis pohon palem ini kalau disadap, dicari niranya, lalu kemudian dipanaskan, disuling, bisa menjadi minuman keras, bisa jadi sopi. Lalu kemudian mereka mulai minum. Mereka punya gaya hidup minum mabuk. Lalu kemudian apa saja yang membuat kesenangan. Lalu kemudian terjadilah kejahatan yang sangat marak sekali di pulau itu. Orang bisa saling membunuh, tidak ada hari tanpa pertumpahan darah. Kekacauan pun terjadi. Akhirnya satu persatu orang pelarian tadi yang selamat membawa lari kapal bounty ini, satu persatu mati dari mereka. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keputusasaan seperti itu, ada satu orang laki-laki masuk kembali ke kapal itu. Lalu kemudian mereka menemukan, oh apa ini di dalam kotak ini? Ketika kemudian dia membukanya, ternyata dalam kotak tua itu ada satu buah buku, yaitu Alkitab. Ketika Alkitab ditemukan, dia membacanya. Dia mulai menangis. Roh Kudus rupanya bekerja
Sehingga orang ini merendahkan diri pada waktu itu. Lalu kemudian dia menyesali semua kejahatan dan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dia lihat di sana bahwa ada kisah tentang Natal, ada kisah tentang Paskah, ada kisah dan undangan tentang setiap orang yang berdosa. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Orang ini merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika membaca Alkitab itu. Lalu kemudian dia mulai mengajak orang-orang yang ada di pulau itu. Dia katakan, mari kita merendahkan diri. Aku menemukan penuntun untuk kehidupan, yaitu Alkitab. Aku menemukannya. Ada harapan bagi kita, walaupun teman-temanku semuanya sudah mati. Sepertinya seolah-olah kita pun juga tidak ada harapan. Siapa yang bisa menolong kita? Oleh karena kita telah melakukan yang jahat, oleh karena kita telah memberontak, oleh karena kita telah hidup najis, melakukan semua yang bertentangan dengan kehendaknya. Tetapi di sini ada berita pertobatan, di sini ada berita pengampunan, di sini ada berita keselamatan. Seluruh penduduk itu mau mendengarkan dia. Siapa nama orang ini? Nama orang ini adalah Alexander Smith. Siapa namanya? Alexander Smith. Dia kemudian mengajari semua orang di pulau itu supaya mereka jalan di jalan-jalan Tuhan. Demikianlah kehidupan kemudian berubah di kampung itu. Tadinya oleh karena kehidupan mereka yang berdosa, satu persatu mereka binasa oleh karena kebodohan dan kejahatan yang mereka buat, karena gaya hidup yang tidak sehat yang mereka buat. Tetapi sejak mereka insaf, oleh karena mereka menemukan Alkitab yang menuntun kepada kehidupan dan undangan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu, kehidupan berubah. Mulai terjadi pemulihan. Mereka rajin bekerja, mereka rajin belajar. Kemudian terjadilah kurang lebih 118 tahun kemudian, Raja Inggris mengirim utusan lagi untuk melakukan perjalanan ke pulau-pulau. Telah tersiar kabar bahwa ada kapal itu bersembunyi di sana. Tentulah ada kejahatan yang luar biasa di situ. Ketika kemudian para utusan ini sampai di Pulau Pitcairn itu, mereka heran. Apa yang terjadi? Bayangan mereka adalah pastilah pulau ini gelap, pastilah penuh dengan kejahatan. Di pulau itu tidak ada penjara. Semua anak-anak, tidak ada yang buta huruf, semuanya bisa membaca. Mereka sopan, mereka bekerja dengan tangannya, mereka rajin memuji dan menyembah Tuhan yang ada di sana. Mereka diberkati oleh Tuhan. Ini adalah oleh karena kuasa dari firman Tuhan itu yang mengubahkan. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, benar kalau firman Alkitab yang mereka temukan di kapal itu ketika mereka pelajari, mereka baca, mereka renungkan, mereka lakukan, mereka praktekkan, itu membawa perubahan bagi kehidupan mereka, dan itu sudah ada dalam catatan sejarah. Tentu firman itu yang kita pada hari ini dengarkan adalah sama. Karena dia yang kita rayakan Natalnya pada hari ini adalah firman yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kristus. Jadi dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya itu adalah pertolongan bagi kita. Dia datang dengan menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Seperti tertulis, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali kepada nenek moyang kita dalam pelbagai cara dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, dalam peristiwa Natal ini. Nah, kalau dalam kisah tadi kita telah mendengar satu pulau yang tadinya begitu kacau, rusak, penuh dengan dosa, tidak ada harapan, mereka pasti akan mati karena kelakuan mereka yang berdosa. Mereka mendapat pertolongan karena mereka menemukan firman. Pasti juga ada pertolongan bagi kita
ketika sekarang ini kita membuka hati kita, menerima Dia, Putra Natal itu, yang sanggup menolong kita dan memberikan pengharapan bagi masa depan kita. Adik-adik percaya? Maukah engkau diberkati oleh Tuhan? Maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Sekarang mari, bukalah hatimu, terimalah Putra Natal itu, karena Dia datang untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, pesan ini telah kami dengar. Kiranya walaupun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami bahwa ada harapan untuk pemulihan, harapan untuk perubahan bagi setiap orang yang menerima firman, yaitu Engkau sendiri di dalam hatinya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama boleh memberikan kekuatan dan juga sukacita untuk kita semua. Sekarang saatnya kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. yang dinantikan sekarang datang, dan bangsa telah beroleh harap melihat wajah kini merekam. Mari sujud
Demikianlah Natal kita pada tahun ini. Sebelum kita mengakhiri dan sebagai ucapan syukur kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, di mana Engkau sudah boleh menuntun perayaan ibadah Natal kami ini Tuhan, PPA IO 730. Kami bersyukur atas setiap talenta-talenta yang Tuhan boleh berikan kepada setiap anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap karya Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga dalam situasi yang sulit seperti ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Walaupun dengan kondisi kami harus secara online, tapi kami percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita kami menyambut Engkau Sang Putra Natal. Terima kasih Bapak, terima kasih di kesempatan yang indah berbahagia ini, di mana Engkau sudah boleh menyertai ibadah online dari awal sampai pada akhirnya sudah berjalan dengan baik, dan kami melihat ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan boleh nyatakan. Dari kesempatan yang indah berbahagia ini kami boleh menaikkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah ketika kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Natal ini Tuhan, ini merupakan ekspresi dari rasa syukur kami atas kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami boleh ada
di saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, menyertai setiap anak-anak kami yang berada di PPA ini Tuhan. Sehingga ke depannya Tuhan, dalam kondisi-kondisi ini Tuhan tetap menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengakhiri ibadah perayaan Natal kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra Natal kami. Haleluya. Amin. Baiklah, demikianlah ibadah perayaan Natal dari PPA IO 730 Denpasar. Dan terakhir, kami bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.